Kubu Koalisi Perubahan hingga saat ini masih saling lempar soal wacana bakal cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. AHY juga mempertanyakan jika dia yang menjadi cawapres Anies, apakah ada partai yang akan meninggalkan Koalisi Perubahan? Kalau AHY yang jadi cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY sebagai cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan insya Allah kita belum menyerah. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap menjangkau seluruh masyarakat, siap ajak bergabung dalam gerakan kita. Karena gerakan ini bukan tentang satu orang, gerakan ini bukan tentang partai, gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu. Gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Hai, kembali lagi di Living on Point. Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan Baca Pres Anies Baswedan hingga saat ini belum juga menyebutkan siapa sih cawapres yang paling ideal mendampingi sosok Anies Baswedan. Ditunggu-tunggu kemarin di acaranya Nasdem tanggal 16 Juli, kira-kira siapa orangnya tapi nggak juga disebutkan. Ini sebenarnya orangnya udah ada atau sebenarnya masih dalam list, jadi masih belum dipilih. Ini saya mau langsung nanyain ke jubirnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Baca Pres Anies Baswedan, Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah diundang, Livi. Oke, langsung pertanyaan pertama. Kenapa kemarin nggak diumumin? Katanya mau diumumin tanggal 16 di acaranya Nasdem. Enggak ada yang bilang mau mengumumkan. Yang ada itu Pak Anies pergi haji, kemudian nanti setelah kembali dari haji akan ada finalisasi kemudian diumumkan. Tapi kan pulang haji itu kan Oktober juga pulang haji kan. September juga pulang haji. Jadi waktu kita masih banyak dan kenapa kemarin nggak diumumkan karena memang bukan dimaksudkan untuk menyampaikan pengumuman. Itu kan acaranya Partai Nasdem yang ingin menyampaikan pada masyarakat bahwa mereka bersiap untuk berkompetisi, kira-kira gitu. Jadi, tapi kalau Pak Sudirman tadi bilang kita akan finalisasi baru diumumkan, artinya namanya belum satu. Namanya sudah satu. Namanya sudah satu. Dan itu sudah sering disebut sudah di kantongnya Pak Anies lah. Nah itu kita nggak boleh ngintipin. Kalau kantong itu kan bisa selembar, 2 lembar, 3 lembar. Yang belum final itu kira-kira timing pengumumannya. Okay. Kan hitungannya banyak kan. Hitungan misalnya beginilah, salah satu yang terus dipertimbangkan Pak Anies. Kan dalam proses memilih satu itu kan banyak sekali masukan-masukan. Betul, pasti. Nah, tentu yang tidak dipilih merasa yang mengusulkan orang yang tidak dipilih mungkin akhirnya tidak selalu happy kan. Nah, para pihak ini sedang diajak komunikasi lah, menjelaskan mengapa pilihannya, umpamanya pilihannya saya nih, mengapa pilihannya Sudirman itu dijelaskan dan saya kira itu sedang berlangsung, mungkin sebentar lagi selesai lah. Jadi itu satu hitungan timing. Jadi masih nego-nego biar semuanya smooth begitu. Nah, yang kedua juga kan dimanapun siapapun mengumumkan pasangan itu kan bagian dari strategi. Jadi kita juga berhitung. Meskipun ada yang mengatakan akan sampai di last minute, mungkin kita tidak akan begitu. Kita akan moderat lah. Tapi setelah tadi semua stakeholders politik menerima pilihan itu atau menerima pilihan Pak Anies, kemudian kita sampaikan. Pak Sudirman, Pak Anies itu kan muncul jadi baca pres dengan semangat perubahan. Orang menanti-nanti. Kita kira-kira kalau bicara perubahan, cawapresnya akan seperti apa dengan semangat yang sama? Yeah. Sosok kayak apa sih sebetulnya? Nah itu yang menurut saya penting untuk dikemukakan. Terima kasih ditanya nih. Jadi kan 5 kriteria ya yang sering disebutkan itu nomor 1
bakal calon presidennya itu harus figur yang bisa menambah efek elektoral. Tandanya apa? Tandanya dua. Nomor satu, survei mengatakan bagaimana. Yang kedua, yang disebut sebagai political vulnerability, kerentanan politik. Jadi umpamanya meskipun angkanya tinggi, tapi kalau kemudian ditengarai punya kerentanan politik tinggi juga, itu bukan jawaban. Misalnya tiba-tiba milih A, kemudian A ternyata punya masalah hukum, itu sulit. Yang kedua, figur itu harus orang yang bisa menjadi bagian dari menjaga keseimbangan koalisi. Artinya apa? Nanti kan di DPR itu akan ada interaksi nih. Nah, itu orang itu atau figur itu harus menjadi bagian dari dinamika partai politik. Jadi diharapkan berasal dari partai politik. Yang ketiga, harus bisa menjadi support dalam menjalankan pemerintahan. Nah, yang keempat, punya semangat perubahan yang sama, punya visi perubahan. Nah, yang kelima adalah figur itu bisa menyatu dalam satu chemistry sebagai diri tunggal. Ini 1, 2, 3, 5, 4, 5 ini terus-menerus diolah dan akhirnya ketemu. Tapi di ujung dari proses ini ternyata ini Pak Anies mengatakan ada kriteria nomor 0. Apa itu? Yaitu keberanian. Keberanian? Kenapa keberanian penting? Karena memang kita berhadapan dengan lingkungan atau environment politik yang tidak bersahabat ya. Tidak bersahabat dengan kompetisi, ada kecenderungan tidak netral lingkungannya gitu, sehingga memerlukan figur yang betul-betul punya komitmen untuk berkompetisi gitu. Karena jangan sampai dalam perjalanan figur itu tidak memiliki komitmen untuk menempuh resiko-resiko. Berani, berasal dari partai politik kurang lebih, punya dari sisi elektoralnya pasti harus bisa cukup baik. Itu kayaknya ada di kriteria AHY, bukan di orangnya? Ya kita lihat ya nanti. Tapi gini. Supaya agak misteri-misteri dikit kan bagus tuh. Tapi kan gini, Pak Sudirman, kan beberapa lembaga survei, pengamat-pengamat politik tuh bilang gini, trennya Pak Anies kan belakangan agak turun tuh. Ini mungkin karena sudah lebih dulu diumumkan dibanding sama yang lain mengumumkan jadi baca pres. Tapi kalau diumumkan bacawa presnya, trennya kemungkinan akan rebound. Yeah. Kenapa nggak ngambil momentum itu? Mungkin yang lebih tepat naik turun ya. Pertama naik turun itu tergantung siapa yang survei. Ya. Unfortunately kita harus mengatakan begitu. Karena kita juga sekarang punya concern terhadap kredibilitas lembaga survei. Tapi kita menyadari memang angka kita masih ketinggalan, dan itu baik bagi kita untuk memacu seluruh elemen untuk berjuang secara keras gitu. Nah, tentu saja ada faktor-faktor, tadi ada yang berpandangan bahwa diumumkan cepat sehingga angkanya rebound, bisa jadi. Tapi kan sekarang kita mau pilih di tempat mana, di titik mana gitu kan. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa menyampaikan. Tapi tadi ngelihat seluruh momentum, membaca seluruh momentum, karena kan begini, ketika angka kita sedang nanjak kemudian yang lain juga nanjak kan menjadi tidak cukup berarti kan, dan kita masih bisa menyaksikan banyak hal terjadi gitu. Nah, dalam urusan Pak Anies kita punya advantage begini, Anies itu sudah diserang bukan ketika Oktober 2022, tapi sejak 2017 gitu. Jadi kadang-kadang kita guyonan dengan Pak Anies, kalau ibaratnya di kulit itu dia sudah nggak punya kulit lagi gitu, karena semua urusan sudah dikeluarkan. Tapi Pak Anies survive, dia bisa. Nah, karena itu sebetulnya kita punya advantage, dia punya daya hidup, daya tahan gitu yang luar biasa, yang menurut saya ketika momentum itu tiba, itu tabungan-tabungan yang disebut tadi itu bisa kita tunaikan gitu. Tapi benar gak sih Pak Sudirman kalau saya sebut satu nama misalnya AHY. AHY ini kan jadi salah satu kandidat yang bisa dianggap cukup kuat untuk mendampingi Pak Anies. Yeah. Tapi katanya kalau Pak AHY jadi cawapresnya Pak Anies, ada satu partai yang nggak suka. Partai koalisi, benar gak? Kami bersyukur ya, karena mengikat kesepakatan itu dalam satu dokumen formal yang ditandatangani oleh seluruh ketua umum partai. Antara lain mengatakan bahwa yang menentukan pasangan nanti ujungnya adalah calon presiden. Dan itu
itu jalan keluar baik karena kita menyadari mungkin ada orang ada Konflik pihak of yang tidak interest suka, dan segala macam gitu ya. ada benturan kepentingan dan segala macam. Jadi itu akan jadi semacam exit clause lah. Ya sudah, walaupun tidak suka, tapi kan karena memang disepakati begitu ya, berikanlah kesempatan pada Pak Anies untuk memutuskan gitu. Tentu tidak ada keputusan yang disukai oleh semua orang, itu kita menyadari. Tapi secara keseluruhan dari wakil-wakil yang di dalam tim 8 itu semuanya mengikuti proses dengan baik. Jadi tidak ada kekhawatiran yang berlebihan lah. Bahwa ada pendapat-pendapat kiri kanan itu namanya spektrumnya besar, wajar saja gitu. Jadi kita nggak punya kekhawatiran yang berlebihan, dan insya Allah pada waktunya ketika tiba saatnya untuk mengumumkan siapa pasangan Pak Anies, semua pihak akan menerima dengan baik. Tapi artinya benar ya, ada partai yang kurang serak lah ibaratnya dengan satu sosok ini. Kita aja berdua nih, kalau misalnya milih minuman apa, pasti kan saya sebenarnya lebih serak yang merah daripada yang putih kan. Apalagi partai yang ukurannya begitu besar kan, apalagi 3 partai, jadi wajar kalau ada yang punya pandangan begitu. Tapi kalau dikatakan gini, Mas Ahaye sempat ngomong, ada satu partai yang tidak berkenan kalau saya mendampingi Pak Anies, kurang lebih narasinya gitu. Itu gimana tuh, Pak Sudirman? Ya mungkin ada suasana begitu. Begitupun ada partai yang mengatakan kita sebetulnya lebih senang A daripada B gitu. Itu ada. Tetapi kan begini kenyataannya, tadi saya katakan kriteria 0 itu nama-nama yang dikendaki oleh seluruh partai lah yang diterima itu dalam kenyataannya memang tidak punya cukup keberanian gitu. Dan kita sudah tidak perlu sebutkan ya. Sudah coba nama-nama itu, sudah komunikasi, tapi memang tidak ada keberanian untuk maju melangkah. Pak Sudirman nih saya bacakan ya, ada Pak Ahaye, ada Mbak Yeni itu usulan Demokrat, usulan PKS, ada Pak Aher, Nasdem punya Andika Perkasa sampai Khofifah. Dari nama-nama itu selain tadi kita sempat bahas soal Mas Ahaye, kalau dari sisi Pak Sudirman sendiri, sosok di antara nama itu siapa yang paling pas mendampingi Pak Anies? Mungkin saya coba menghindar untuk masuk ke nama ya, tapi nama-nama itu memang nama yang diolah dari awal. Dengan tadi kriteria yang 5 tadi, Bu Khofifah masuk dalam pembahasan, Pak Andika masuk dalam pembahasan. Awal-awal Pak Andika masuk pembahasan. Siapa lagi tadi? Mbak Yeni masuk pembahasan. Kemudian kan sempat muncul 3 nama tuh. Muncul 3 nama itu, saya sampai 3 stop dulu ya. 3 nama itu sesuatu yang logis karena koalisinya anggotanya 3. Jadi punya satu-satu. Iya, Pak Ahaye diusulkan oleh Demokrat, kemudian Pak Aher diusulkan oleh PKS, satu lagi dari Nasdem mengusung nama Ibu Khofifah. Itu sempat begitu. Sesudah itu serahkan pada capres, silakan dipilih. Nah itu yang menurut saya kita sudah sampai pada final. Makanya sebelum naik haji, sebelum berangkat haji, beliau mengatakan sudah tidak usah bicara lagi soal cawapres karena dianggap sudah final, dan sekarang bersiaplah untuk tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu apa? Menyiapkan visi misi, menyiapkan tim pemenangan, menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan nanti pada waktunya untuk mendaftar ke KPU. Itu kita sedang menyiapkan itu semua sekarang. Artinya sudah firm ada satu nama yang pasti akan mendampingi Pak Anies. Kita akan tinggal diumumkan aja. Tinggal diumumkan, kemudian diproses secara administrasi. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang urusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ini kan membuat penasaran nggak cuma masyarakat Indonesia, sampai Pak Jokowi juga kabarnya sampai nanya ke Pak Surya Paloh, siapa sih bacawa presnya Anies, benar nggak sih? Benar Pak Sudirman, ada pertanyaan gitu? Mungkin, saya kebetulan membaca media online tadi, memang Pak Surya sempat menjelaskan pada media, antara lain obrolannya adalah ditanya soal cawapres, kemudian jawaban beliau sama seperti jawaban kita semua, alhamdulillah, bahwa ya mungkin Pak Anies yang lebih tahu siapa bakal pasangannya. Nggak dijawab ya sama Pak SB? Menurut media yang saya baca begitu.
menurut media. Kalau menurut obrolan internalnya gimana? Saya nggak tahu. Saya belum ketemu Pak SP sampai hari ini. Jadi nanti kalau ketemu saya akan tanya. Tapi ngomong Pak Sudirman, artinya gini, kalau sempat ada obrolan antara Pak Jokowi dan Pak SP, di mana kita sama-sama tahu bahwa setelah mengumumkan Anies sebagai baca pres, kan hubungan Pak SP sama Pak Jokowi itu kan retak ya, bukan retak malah terbelah saya ngomongnya. Ini artinya sudah mulai cair hubungan mereka berdua. Saya melihat hubungan para orang tua ya. Saya termasuk orang yang sudah tua juga lah. Kan ada dua aspek. Ya. Satu aspek pribadi, yang kedua aspek publik. Gitu. Menurut saya aspek pribadi itu mau kayak apapun, para orang tua itu tetap punya komunikasi yang baik. Yang kemudian membuat jarak barangkali adalah karena perbedaan politik. Jadi bisa saja dalam pertemuan privat, di ruang privat itu mereka sebenarnya ngobrol dengan enak, dengan nyaman, barangkali guyon-guyon juga, bercanda-bercanda, mengingat masa lalu. Tapi di publik kan boleh-boleh pilihan. Jadi saya menghormati perbedaan itu. Tetapi di berbagai kesempatan saya mengatakan sangat baik apabila tokoh-tokoh politik itu saling berkomunikasi. Tapi semoga saya mikirnya kejauhan ya kalau kita bicara soal komunikasi antar tokoh politik. Karena kan kalau kita lihat Pak Jokowi sekarang hubungannya sama Pak SP sudah mulai mencair nih. Sebelumnya Mas AHY sudah sempat bertemu sama Mbak Puan. Ya. Tapi terus kita juga tahu Nasdem sama Golkar hubungannya sekarang juga udah mulai akrab. Kemarin ada Golkar datang ke acaranya Nasdem. Nggak takut? Nggak ada rasa khawatir partai koalisinya akan bubar meninggalkan Anies sendirian? Harapan saya pada Pak Presiden ya. Berlaku bagi presiden siapapun. Presiden itu pengayom paling tinggi. Jadi seorang presiden memang harus membuka hubungan dengan siapapun, cair dengan siapapun, bahkan dengan lawan-lawan politiknya. Karena di samping kepala pemerintahan yang masuk karena politik, kan beliau ini kepala negara yang mengayomi. Nah, terhadap kekhawatiran itu menurut saya, ini saya harus mengatakan sedihnya politik kita hari ini itu begitu. Seolah-olah ketemu sebentar, kemudian membuat koalisi retak. Gitu ya. Ketemu si Anu, seolah-olah akan pergi. Padahal sebetulnya, ya ketemu saja. Kemudian pilihan politik itu kan, pertimbangannya tidak sekedar bertemu 2 jam begini. Tapi soal visi, soal value, soal perjalanan, soal cara memandang berbagai masalah. Jadi kami tidak punya kekhawatiran sama sekali bahwa pertemuan-pertemuan itu akan membuat koalisi perubahan akan pecah atau bubar gitu. Mengapa begitu? Karena kita kan memproses ini sudah setahun ya, bulan Juli lah itu. Dan kebetulan kita punya tradisi siapapun bertemu siapapun, maka sebelum berangkat pertemuan, sudah pertemuan, kita pasti dapat brief. Ini mungkin besok lusa kami akan dapat brief Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, agendanya apa, kemudian apa yang didiskusikan, apa-apa yang kira-kira sensitif untuk publik itu kita mungkin akan dapat. Jadi dengan itu semua hampir tidak ada hal yang disembunyikan. Termasuk obrolan-obrolan Mas AHY dengan Mbak Puan kita memahami. Tentu saja ada aspek-aspek pribadi kan bagaimanapun beliau berdua adalah putra tokoh-tokoh besar ya. Pasti ada persahabatan yang mungkin sangat personal kita mengerti. Tapi yang sifatnya memang bisa kita ketahui sebagai konsumsi untuk mengolah langkah lebih lanjut, kita mendapatkan apa. Jadi sekali lagi, insya Allah kita nggak punya kekhawatiran apapun. Apalagi kemarin kan kalau kita lihat pidatonya Pak Surya Paloh, ya sudah proklamasi bahwa beliau menempuh jalan ini siap, tidak ada yang bisa menghalangi apapun. Kira-kira gitu. Dan dengan pertemuan kemarin tidak lantas membuat Pak Surya berubah pikiran gitu. Tidak ada kalau pemerintah tidak bilang. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang. Mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Tidak ada yang akan menjigat. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Pak Mahfud sempat ngomong jangan kemudian internal sendiri yang menggembosi. Yes, silakan, monggo. Itu kira-kira gimana itu kalau ngebaca itu? Ya barangkali beliau punya informasi ya. Tapi bahwa
banyak sekali pihak yang berusaha menggembosi, ya itu kita rasakan. Baik itu dengan tekanan, dengan tekanan politik, tekanan hukum, dengan iming-iming materi, iming-iming jabatan. Itu terasa dan itu dibicarakan juga dalam. Jadi warningnya Pak Mahfud kita terima dengan apresiasi sebagai bagian dari proses menjaga keutuhan koalisi. Tapi sejauh ini kita tidak punya tanda-tanda ke arah sana. Saya tuh melihat bagaimana kemudian ketika saya ngobrol dengan dari pihak Demokrat, PKS, mereka yakin betul koalisi ini akan solid. Tapi kan kita sama-sama tahu setiap orang yang lamaran belum tentu semuanya nikah. Iya. Iya dong. Yang sudah nikah aja bisa cerai. Iya. Yang lamaran bisa aja nggak jadi nikah gitu. Bisa jadi kayak kita lihat pesta politik kemarin, pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa ya kan. Ini mungkin nggak ini akan terjadi di koalisinya Pak Anies? Jadi kalau saya lihat ya, orang dalamnya yakin sekali, orang luarnya seperti mengharapkan ini akan runtuh gitu. Jadi setiap kali bicara sama orang luar itu seperti apa betul, apa enggak, ya teman kami semua banyak di berbagai sisi lah. Jadi semuanya mencemaskan, semuanya mengkhawatirkan. Tapi di dalam sendiri kita baik-baik aja gitu. Jadi misalnya kemarin sebelum apel siaga itu kan kita juga kumpul. Ya kita kumpul ketawa-ketawa. Selesai kita apresiasi, kita memberikan selamat. Malamnya besoknya kita ketemu dengan Pak Anies. Pak Anies cerita perjalanan haji, masing-masing partai cerita apa yang dialami di sudut masing-masing ya. Termasuk sejumlah usulan atau sejumlah undangan atau sejumlah rencana atau proposal pertemuan dengan pimpinan partai-partai yang dalam koalisi perubahan itu. Jadi misalnya sekjennya partai Anu gitu ya, pengen bertemu dengan sekjennya Demokrat, atau ketuanya partai A pengen ketemu dengan Pak Agus, pengen ketemu dengan Pak Saihu, itu kita bicarakan. Orang bilang ramalan, orang bilang kepentingan politik nggak, ramalan sederhana saja. Kalau kemudian misalnya suara salah satu capres yang lain itu sampai di bawah 12%, di bawah 15% bahkan, partai-partai yang dukung juga bingung, pasti kalah di putaran pertama. Misalnya ada 2 putaran, 3 calon, 2 putaran. Oke, satu nih nggak ngangkat-ngangkat nih. Kan kita bicara tren. Kalau kita bicara survei itu kan kita juga bicara tren. Tren calon yang lain ini kan turun nih. Oke, kalau sampai Oktober, November dia nggak ngangkat lagi, memangnya ada yang mau dukung untuk kalah? Bang Adian tuh hitung-hitungan gini. Ini tuh trennya Pak Anies makin kesini makin turun. Ini versinya Bang Adian ya. Makin kesini makin turun. Dengan elektabilitasnya makin turun, emang ada partai politik yang mau ngusung orang yang kalau versinya Bang Adian sudah pasti akan kalah gitu. Itu gimana tuh jawab itu? Tentu Bang Adian punya hak untuk berpendapat. Yang tahu rumah tangga kan kita yang ngurus ya. Jadi begini, kalau mau berargumen lah, kita tidak bermaksud defend gitu. Dua lawan atau dua mitra berkompetisinya Pak Anies itu dua-duanya menampilkan diri didukung segala macam gitu. Didukung pemerintah, didukung para supporter logistik, seperti menampilkan diri punya segala macam gitu. Dan masih dalam struktur, artinya punya advantage untuk menggunakan sumber daya publik untuk memperoleh benefit politik. Sebenarnya tadi Anies Baswedan itu dari mulai 2017 ketika Pilgub sudah dikeroyok oleh segala macam yang sifatnya kuat gitu ya. Ya media, ya lembaga survei, ya waktu itu pemerintah juga ya. Ternyata dia survive, makin hari makin muncul begitu ya. Sampai hari ini gitu. Ya memang ada di urutan 3 dengan segala macam cerita lembaga survei lah. Ada lembaga survei yang ini masa di mana tiap minggu ada survei kan. Iya. Lagi rame. Dengan segala prestasi lembaga survei itu, dia masih ada di dalam race gitu, masih dalam di arena gitu. Jadi kalau diukur
daya tahannya sebetulnya punya daya tahan siapa gitu. Jadi kalau ukurannya adalah mana ada orang partai yang mau mengusung orang yang potensi menangnya sedikit. Nah sekarang saya mau cerita potensi dukungan itu. Pertama kan dari partai tentu saja karena itu persyaratan formal. Tapi coba lihat di lapangan. Apakah betul survei itu menampilkan situasi di lapangan? Yang kedua, yang paling kita juga tidak duga-duga adalah tumbuhnya relawan organik di mana-mana tanpa dimobilisasi. Mereka bikin kelompok sendiri, bikin kaos sendiri, bikin atribut sendiri, bergerak terus sampai hari ini. Sekarang barangkali tidak kurang dari 500 simpul, berbagai skala. Yang nasional juga ada, yang fokus di provinsi ada, yang fokus di kabupaten ada, yang di lokal juga ada. Itu aset yang sangat potensial untuk membuat Pak Anies itu punya potensi untuk memenangkan kompetisi ini. Jadi kita hargai pandangan atau hasil survei, tapi kami punya cara untuk melihat suasana lapangan seperti apa gitu. Tapi gini, kalau Anda menjawab Pak Sudirman soal upaya untuk tidak digembosi dari internal sendiri, tapi kan kemudian narasi lain yang juga maju dan juga beredar itu kan soal jegal-jegalan yang tadi juga sempat Anda bincang. Emang seberat apa sih atau apa ya ibaratnya? Sebesar apa sih upaya pencegalan? Menurut Livi sebesar apa? Kan saya nanya, dijawab dong Pak. Coba bayangin ya, satu yang sangat fundamental. Tidak pernah ada dalam sejarah Republik ini perkara digelar perkara kan 19 kali. Oke. Itu kalau bukan usaha untuk menjegal apalagi tuh. Orang sudah memaklumi bahwa itu memang usaha penjegalan. Sudah disidangkan, dibicarakan sampai akhirnya kan menimbulkan keretakan di tubuh KPK kan. Para pimpinan KPK jadi centang perenang nggak karuan tuh kayak gitu. Atau belakangan lah itu soal rumput-rumputan itu. Ini untuk menyebut beberapa contoh saja yang memang kalau dikatakan tidak ada penjegalan menurut saya sih itu orang itu tidak bisa membaca gitu. Jadi dari waktu ke waktu terus-menerus dilakukan. Dan tadi yang dikatakan abang kita Bang Adian itu suara sebagian elit kita bahwa nanti Pilpres itu hanya 2 pasang. Yang ini Anies tidak akan boleh akan out sendiri. Bukan out sendiri, di-out-kan gitu. Jadi ini orchestrated effort dari banyak pihak yang entah karena apa orang seperti Anies itu seperti unwanted gitu dan makanya saya katakan kenapa Anda bilang Anies itu orang yang tidak diinginkan? Oleh sebagian elit. Makanya saya mengatakan yang dibutuhkan Anies adalah demokrasi gitu. That's it. Nggak ada yang lain. Demokrasi artinya memberi kesempatan pada semuanya untuk ikut race, yang memenuhi syarat untuk ikut berlomba, yang memiliki persyaratan partai untuk berlomba. Kan Anies masuk kategori itu, jadi kenapa mesti dijegal-jegal? Jangan menggunakan aparat untuk sekarang ini pembicaraan orang di luar sana. Ya memang ini potensial untuk memenangi pemilu gitu. Tapi bagaimana dengan kecurangan gitu? Terus ini yang sering juga logika terbalik ya. Kalau betul bahwa Anies itu nomor 3 atau makin turun gitu, kenapa usaha untuk menghalangi begitu keras gitu? Itu kan sesuatu yang juga patut kita pertanyakan secara logika gitu. Jadi ini semua kalau dirangkai ya memang kenyataannya begitu. Kenyataannya memang ada upaya-upaya menghalangi, menjegal, menghambat gitu. Cuman sekarang kita barangkali sudah sampai tahap begini. Mungkin sampai Mei, Juni itu karena sejumlah isu terus-menerus dihantamkan gitu. Tapi sesudah Juli ke depan, saya tidak tahu mau bawa isu apa lagi. Kenapa gitu? Anda juga sempat bilang sekarang kita butuhnya demokrasi bukan demokrasi. Kenapa gitu? Apa yang gila emang? Yang gila tadi usaha menghalangi, usaha mengkriminalisasi, usaha menggunakan kekuasaan secara tidak netral. Itu kan kegilaan demokrasi. Saya mau masuk ke situ dulu dikit. Kan ada banyak narasi yang muncul katanya Pak Anies akan ditersangkakan oleh KPK.
ada juga narasi yang muncul yang seperti yang tadi Anda katakan, gimana caranya gimana, yang maju Pilpres cuma dua. Pak Anies nggak akan ikut. Pak Anies sempat ngomong nggak sama Anda soal narasi-narasi itu yang beredar? Apa sih kata Pak Anies? Nomor satu, yang baru Livi katakan itu adalah contoh yang saya sebut, this is not democracy, this is democracy gitu. Orang-orang yang dengan kegilaannya itu pengen melakukan segala macam. Pak Anies sendiri, itu yang saya kagum barangkali ya. Ini bukan kampanye, tapi secara pribadi saya mengagumi ketenangan Pak Anies. Dan itu saya alami, saya lihat dari tahun mungkin 2009 ya. Ini orang kayaknya punya kualitas untuk sampai kepada level nasional. 2013 masih sangat muda, ikut konvensi dan tidak jelek hasilnya itu. Kemudian ketika untuk pilkada saya juga ikut bantu. Jadi Pak Anies ini orang yang menurut saya intuisi politiknya sangat baik. Dia tahu kapan merespon, kapan bertindak, kapan tidak merespon. Gitu. Jadi terhadap ini semua, ya dia menjalani sebagai satu keniscayaan aja. Sambil mengatakan begini, ya kalau gampang-gampang namanya bukan berjuang gitu. Ya betul juga ya. Kalau gampang namanya nonton dangdut gitu. Nah, itu omongan saya. Tapi saya kira exactly he's right bahwa ya namanya perjuangan ya pasti berat, pasti ada halangan. Apalagi yang diperjuangkan adalah cita-cita untuk meluruskan kembali jalannya negara. Yang kita tahu, Livi juga tahu, semua orang intelektual tahu, ada banyak hal yang memang harus kita luruskan. Dan karena itu kita menggunakan kata kunci, ya kita ingin menghadirkan perubahan gitu. Pak Anies itu kan bawa semangat perubahan, tapi kita sama-sama tahu, merubah, bikin satu perubahan besar, itu bukan hal yang gampang. Apalagi yang dirubah itu adalah satu, entah itu kebijakan, entah itu sesuatu yang sudah mendarah daging berpuluh-puluh tahun di negara ini. Semangat apa yang mau dibawa? Ya, pertama kita baca kondisi sekarang itu. Saya kira nggak ada orang yang menolak bahwa korupsi itu di periode sekarang ini begitu marak ya. Terlalu banyak pejabat aktif tertangkap karena korupsi. Bisa juga dibaca sebagai penanggulangan korupsi begitu marak. Tapi yang jelas korupsi marak. Konflik of interest itu kelihatan sekali di mana-mana gitu. Kemudian nepotisme muncul di mana-mana. Seperti tanpa kendali. Kalau ngomong penegakan hukum, kita prihatin dengan situasi polisi kan. Semuanya prihatin. Jenderal polisi paling tinggi yang harusnya menjadi penjaga dari perilaku polisi malah merencanakan pembunuhan dalam kasus Freddy Sambo ya, atau dalam kasus narkoba. Jadi terlalu banyak kenyataan-kenyataan yang memang harus kita benahi gitu. Nah kemudian kan kita come up atau kita muncul dengan koalisi untuk mendorong perubahan atau perbaikan. Tentu saja tidak mudah gitu, dan karena itu memerlukan kerja bersama. Nah kalau ditanya semangat apa yang mau didorong gitu, saya kira semangat para pendiri bangsa. Ini kita kembali pada norma, karena selalu saja pemilu adalah kesempatan terbaik untuk menengok lagi perjalanan kita sudah sampai mana. Nah apa yang ditengok? Lihat konstitusi, lihat perjalanan, kemudian kita matchkan kemana gitu. Jadi kita ingin mengejar ketertinggalan. Oke, tapi yang jadi pertanyaan gini, emang bisa itu dilakukan Pak Anies? Tentu Pak Anies tidak sendiri ya. Pak Anies bersama 3 partai, bersama orang-orang yang memang selama ini membantu dia. Tapi yang lebih penting adalah bersama masyarakat yang menurut saya berpuluh tahun kita membangun banyak sekali putra-putri terbaik. Sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi kemudian tidak mendapat kesempatan berada dalam mainstream pengelolaan negara. Nah itu yang mungkin resources itu yang harus kita gerakkan. Nah apa peran seorang Anies Baswedan? Tidak lebih dari sebagai penggerak dari resources yang ada. Karena memang keadaan mesti berbenah gitu. Jadi itu yang ingin ditawarkan. Tapi kemudian gini yang jadi pertanyaan selanjutnya, akankah nyampe ke sana Pak Anies? Akankah nyampe sampai ke Pilpres saja pertanyaan saya? Nyampe nggak Pak Anies ke Pilpres nanti? Dulu ketika Pilgub ya, seminggu sebelum coblosan itu nomor 3 dan dianggap ini orang yang akan gugur pada putaran pertama. Ternyata kan jadi gubernur dan jadi gubernur yang berprestasi. Terlepas dari
serangan politik, tapi bukti-buktinya terlalu nyata bahwa dia orang yang bekerja dengan penuh keadilan, mengayomi seluruh kelompok masyarakat, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, dan jejaknya muncul di mana-mana gitu. Nah, dengan ini semua, pertanyaannya muncul kan sekarang. Jadi jawabannya sama seperti 2017. Saya mengatakan begini, terlalu banyak hal yang terjadi di luar upayanya Pak Anies. Gitu. Artinya apa? Artinya Pak Anies ini ditunggu oleh momentum. Nah, yang diperlukan adalah kesiapan Pak Anies untuk menjadi simbol dari keinginan masyarakat berubah, dan di titik tertentu nanti ketemu. Jadi itu yang kita sedang kelola, seperti itu. Pak Sudirman, Anda kan tadi juga sempat mention kurang lebih gini, terlalu banyak pihak yang tidak menginginkan Pak Anies itu jadi, begitu. Tapi Anda juga pernah bilang kalau Pak Anies mengumumkan bacawa presnya, kemungkinan penjagalan itu mungkin akan berkurang. Kenapa begitu? Ya, satu, yang bagian pertama tadi, saya ditanya di mana-mana, di berbagai forum, di waktu media visit, waktu diskusi dengan mahasiswa. Jawaban saya selalu sama, saya balikkan pada yang bertanya. Anda bisa jawab nggak? Ya nggak bisa. Jadi satu tanda tanya besar kenapa orang sebaik, sepotensi dia itu kemudian seperti dijegal-jegal. Cuman saya punya kata kunci begini. Kalau kita masih berjuang untuk kebaikan, kemudian diserang-serang, ya kita bisa menyimpulkan yang nyerang itu orang seperti apa gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kalau dikatakan begitu diumumkan itu serangannya akan berkurang? Iya, karena yang tadinya dihadapi sendiri oleh Pak Anies kan nanti kan oleh pasangannya kan. Dan pasangannya pasti punya kekuatan juga. Yang tadi kata Anda dari partai politik, jadi agak lebih kuat lah ya. Bisa dari partai politik. Itu artinya akan ada kekuatan tambahan yang menghadapi serangan-serangan ini. Jadi ibaratnya beban itu, kalau ini kursi tadinya 4 kaki gitu, kakinya ditambah sehingga beban dari tubuh kita itu bisa tanggung oleh banyak kaki. Dan itulah logika kenapa kalau nanti pada waktunya calon wakil presiden diumumkan, insya Allah pertama memang bebannya berkurang. Yang kedua, kan sebetulnya yang sedang dimainkan oleh publik, elit di luar sana kan ketidakpastian terhadap maju, seperti Livi katakan. Kalau gitu pastikan itu yang kemudian ditunggu-tunggu. Jadi kalau cawapres sudah oke, formulir sudah diisi, begitu ya, visi misi sudah diselesaikan, itu artinya kepastian mendaftar kan sudah tersedia. Nah, itu yang sedang kita kejar dalam waktu dekat. Jadi gini, nama bacawa pres Anies Baswedan belum diumumkan karena khawatir dijegal. Menunggu waktu yang baik. Bukan karena khawatir ada upaya penjegalan lain yang membuat nama itu akhirnya tidak jadi bersanding sama Anies. Enggak lah. Enggak. Lebih nunggu momentum saja dan kita berdoa mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat ini, dalam waktu tidak terlalu lama kita akan umumkan itu. Tidak terlalu lama artinya nggak perlu nunggu sampai Oktober lah ya Pak Sudirman? Enggak lah. Kalau Oktober kan sudah pendaftaran, jadi jadi kira-kira insya Allah kita tidak akan last minute, tapi kita mencari momentum yang baik, dan begitu momentum itu tiba, Pak Anies akan umumkan, dan kemudian kita akan gerakan seluruh potensi yang bersama-sama kita. Dan kira-kira laki-laki atau perempuan? Kita biarkan jadi misteri. Tetap loh Pak Sudirman. Terima kasih banyak Pak Sudirman telah bergabung bersama saya di Livi On Point. Itu dia tadi obrolan saya sama Pak Sudirman Said. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Point.